Acara selanjutnya kita akan dengarkan dari Ustadz kita, guru kita, Wakil Rektor Institut Agama Islam Al-Hidayah Bogor, Al-Fadhil Al-Ustadz Dr. Fahri Farudin, MEI, Hafizahullah. Kepada beliau kami persilakan. Kayak orang Sumatera. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah, amma ba'd. Pertama saya berikan terima kasih jazakumullah khairan katsira kepada Ketua Fokus Fajri Tangerang dan juga teman-teman sekalian rekan seperjuangan. Hari ini saya diminta, tepatnya diundang sih, walaupun saya minta diajak juga sebetulnya. Jadi beberapa hari yang lalu sempat tercetus ide ke akunnya saudara kita, ini Saik luar biasa, Saik banget gitu ya. Kapan-kapan kita rihlah lah gitu ya. Beberapa hari kemudian ternyata dijawab harapan dan doanya, ikut acara bareng di acara teman-teman Fokus Fajri Tangerang. Jadi saya ucapkan terima kasih. Teman-teman sekalian, ada hal yang mungkin perlu sering ditanyakan pada diri kita, dan ini juga menjadi pelajaran buat kita. Mengapa sih banyak orang yang awalnya semangat berdakwah di awal, tapi kemudian tidak banyak bertahan hingga akhir? Kita nggak perlu berkaca pada yang jauh gitu ya, mungkin pada circle yang ada di kita saja. Saya membersamai Fajri itu bukan dalam waktu yang singkat loh, gitu ya. Jadi cukup lama. Jadi wajah-wajah lama, gitu ya. Itu masih ada dalam benak ingatan saya. Apakah sampai saat ini masih membersamai dalam usaha kita di amal jamai dan amal dakwah ini? Itu harus jadi pertanyaan. Kenapa waktu dulu ada teman-teman seperjuangan kita yang begitu semangat, bahkan mungkin dialah yang menjadi sebab kita termotivasi untuk terjun di arus perjuangan ini, tapi ternyata sekarang nggak membersamai kita. Ada nggak? Banyak. Dan itu akan terus terjadi seiring dengan perjalanan arus perjuangan itu. Banyak orang yang berjatuhan di jalan dakwah. Pertanyaannya kenapa? Bukan karena kurang ilmu. Banyak yang berilmu mundur teratur di jalan dakwah. Bukan karena kurang kemampuan. Tidak sedikit orang yang punya kemampuan manajerial, memimpin, mungkin lebih dibandingkan dengan kita. Tapi pada akhirnya juga mundur. Kenapa? Jawabannya sebetulnya sudah diinformasikan oleh Allah jauh-jauh hari. Kalau saja kita mau menelaah ayat-ayat Al-Quran. Makanya saya sering sekali mengingatkan pada saya pribadi dan teman-teman, betapa pentingnya kita mengkaji sirah perjuangan para nabi. Wabil khusus terutama buat kita yang memang terpilih tadi kata Ustaz Yusuf menjadi bagian orang-orang yang mengemban amanat dakwah. Karena disitulah ada semua kunci jawaban problematika yang kita hadapi saat ini. Dan itu sunnah kauniyah yang akan pernah terhapuskan. Jadi jawabannya apa? Jawabannya satu, kurang sabar. Kurang sabar kecil. Rasulullah SAW ketika diturunkan Quran surat Al-Mudassir, di ujung ayatnya diperintahkan untuk apa? Bersabar. Bahkan Rasulullah SAW diperintahkan untuk fasbir kama sabara ulul azmi minar rusul. Bersabarlah engkau sebagaimana para utusan yang memiliki ulul azmi. Ulul azmi itu apa? Punya semangat, kekuatan hati, tekad yang membara. Itu begitu. Jadi ini Rasulullah SAW diperintahkan untuk mencontoh dia ke ulul azmi. Siapa ulul azmi? Ibrahim alaihissalam. Siapa lagi? Nuh. Kemudian Musa. Kemudian siapa? Isa. Silakan nanti teman-teman renungkan karakteristik pribadi-pribadi itu. Mereka adalah sosok-sosok pejuang yang ujiannya nggak kecil.
Makanya dikatakan ulul azmi. Dan Rasulullah SAW diperintahkan untuk seperti itu. Seolah apa? Ingin memberitahukan kepada Nabi, itu realita yang akan kau hadapi nggak jauh seperti mereka. Dan itulah yang akan dihadapi oleh siapa? Kita, gitu loh. Berarti kita membutuhkan apa? Kesabaran yang kuat. Karena ternyata kesabaran itulah yang selama ini hilang dari teman-teman yang berguguran di jalan dakwah. Kurang sabar, teman-teman sekalian. Ustaz kan sabar susah. Memang, karena sabar itu adalah pemberian, anugerah. Makanya kata Rasulullah SAW, wa ma'utiya ahadun ata'an khairan wa awsa'a minas sabr. Tidak ada pemberian yang paling luas dan yang paling baik, sebaik-baiknya pemberian dibandingkan dari apa? Kesabaran. Berarti kita nggak bisa melewati jalan dakwah ini sendirian, betul. Kita butuh siapa? Butuh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Butuh dikuatkan hati kita, butuh dikokohkan kaki kita, gitu ya. Butuh diistiqomahkan ilmu kita. Jangan pernah lewat di lisan kita doa, Allahumma afriq alaina sabran wa sabit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Itu harus selalu ada di setiap lisan kita. Karena itu adalah kebutuhan yang paling mendasar yang harus apa? Dilakukan dan dimiliki oleh kita. Tadi Ustaz Yusuf mengatakan kita harus lebih ekstrim lagi dan lebih militan lagi terhadap ilmu. Artinya kedekatan kita kepada Allah harus lebih kuat lagi. Nggak ada yang bisa mengobati semua unsur ujian yang ada di lapangan kecuali kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Coba direnungkan oleh teman-teman sekalian, ya. Sering sekali Allah mengingatkan kepada kita dalam ayatnya itu, walaula an nusabbitnaka. Kalau seandainya bukan karena kami meneguhkanmu, satu, Quran surat Al-Isra. Lalu dalam ayat yang lain, walaula nikmatun rabbi. Kalau bukan karena nikmat Rabbku. Lalu di ayat yang lainnya, laula arabatna ala qalbi. Kalau seandainya kami tidak ikat hati mereka. Kemudian di ayat yang lainnya, walaula fadlullahi alaikum warahmatuh. Kalau bukan karena rahmat Allah dan kasih sayang. Kalau bukan karena Allah, semua kalau bukan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Laula an tadarakahu ni'matan min rabbih. Kalau bukan karena ia tidak segera mendapat nikmat dari Tuhan. Artinya teman-teman sekalian, dalam setiap menit sisi kehidupan kita, maka setiap ujian yang menghadang kita, setiap helaan napas kita, setiap desiran udara yang kita hirup akan sampai pada satu kenyataan, kita bukan siapa-siapa kalau bukan karena siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi posisi kita, posisi orang yang banyak ditekan ujian. Jadi gimana caranya Ustaz? Pahami realita dakwah. Sering saya bilang kayak gini kan. Supaya apa? Supaya membantu kita untuk lebih sadar di jalan ini. Kemudian mengetahui solusi. Jangan pernah kita ingin merasa nyaman. Ayo gabung sama Fokus yuk. Kenapa? Bisa jalan-jalan ke Marbel. Gitu ya. Enggak. Gitu ya. Porsi yang lebih besar yang kita hadapi itu justru apa? Kelelahan. Tapi masalahnya dimanapun kita nggak akan bisa keluar dari kelelahan ini. Kenapa? Memang dunia karakternya adalah lelah. Begitu. Antum dakwah nggak dakwah, capek. Bener nggak? Iya. Dakwah nggak dakwah, capek. Tapi paling nggak capek kita harus bernilai di sisi Allah. Yang lebih baik mending capek dakwah dibandingkan capek bermaksiat atau capek terlalu berat berpikir dunia. Di dunia udah capek, di akhirat makin capek. Lebih baik capek sedikit, nanti di akhirat alhamdulillahilladzi adhaba anna al-hazan. Segala puji bagi Allah yang telah menghilangkan kelelahan kami. Dulu kami capek ya Allah. Harus rapat, harus nyebar brosur, harus merayu orang. Kadang
yang hadir juga cuma sedikit, enggak. Iya capek. Gitu ya. Tapi memang itulah yang harus kami hadapi. Menyadari itu sekali lagi teman-teman akan membantu kita lebih sejahtera di jalan ini. Dunia nggak ada nggak capek. Makanya Imam Ahmad harus menyadari kalimat ini. Ditanya, kapan saya istirahat? Ya nanti saat pertama kali kaki saya melangkah di surga udah selesai. Jadi mereka yang dikatakan ulul azmi hidupnya nggak pernah bisa healing kayak kita, nggak ada. 950 tahun didustakan Nuh alaihissalam. Udah terang-terangan pakai acara dakwahnya sembunyi-sembunyi, pakai kalimat yang halus, tetap aja nggak didengar. 950 tahun. Ayub harus mendekam di dalam perut dalam perut ikan yang gelap gulita. Yahya pun demikian. Nabi Zakaria dibunuh dengan gergaji. Bahkan Nabi Yahya itu kepalanya dijadikan mahar oleh perempuan yang keji. Itu kan kisahnya begitu. Dijadikan mahar. Nabi kita Rasulullah SAW diusir, giginya berdarah, diboikot berbulan-bulan sampai kelaparan. Jadi jangan pernah berharap hidup itu keluar dari kelelahan di dunia. Apalagi antum hidup di jalan dakwah. Artinya di sini teman-teman sekalian, memahami realita ini sekali lagi itu akan seharusnya membuat tadi menyadarkan kita untuk lebih siap lagi dalam realita ini. Yang kedua, menguatkan harapan kita dan doa kita kepada siapa? Allah. Karena itulah yang memberikan kesabaran kepada kita. Musa alaihissalam keluar dari Mesir dalam keadaan apa? Ketakutan. Nggak pakai sendal, sambil menanggung beban dosa. Kenapa saya katakan merasa dia berdosa? Karena dia membunuh seorang Kitbi. Betul nggak? Sampai dikejar-kejar itu sama Firaun. Lari dia entah mau kemana. Tapi lisannya dibilang apa? Asa Rabbi ayahdiyani sawa asabi. Mudah-mudahan Allah menunjukkan kepadaku jalan yang lurus. Dan lepas lisannya dari Allah. Setelah itu apa? Diberikan jalan keluar ke kota Madinah. Jadi subhanallah, panjatkan terus doa ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghiitsu aslih li sya'ni kulli. Itu luar biasa teman-teman. Seorang tabi'in pernah ditanya, kapan aku harus beristirahat? Jawabannya, nanti kalau sirat sudah di belakangmu. Kalau sirat, berarti kalau dia sudah selamat meniti sirat, antum baru nyaman. Sebab kalau belum meniti sirat, nah udah masih terancam masuk neraka. Itu luar biasa. Keadaan kita masih dalam keadaan kebingungan, gitu ya. Kalau seandainya kita belum selamat meniti sirat. Ya. Jadi saya ingin teman-teman sekalian pahami realita perjuangan, dan memang kita bukan orang-orang yang mengharapkan pujian. Jadi kalau seandainya dakwah kita kok kurang peminat, kemudian pengajian kita kurang datar, sadari. Dan lantas jangan putus asa, kemudian mundur ke belakang dengan teratur. Itu bukan jalan seorang pejuang. Gitu ya. Gimana solusinya? Kuatkan kesabaran kita. Ya, tuluskan lagi niat kita dan mintakan kesabaran itu kepada siapa? Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, betul kata Ustaz Yusuf, saling menguatkan ukhuwah di antara kita. Teman-teman sekalian, tidak ada yang paling dibidik oleh iblis kecuali kita saat kita berjamaah. Iblis itu nggak suka kita berjamaah. Dan hal yang paling pasti dimunculkan di saat kita berjamaah itu adalah penyakit hasad. Kalau hasad itu karakternya nggak akan muncul kalau kita nggak kenal. Itu di luar banyak pakai mobil mewah tuh. Ada nggak antum hasad sama mereka? Ada tuh warau tuh. Tuh nuau hiji baik mau agak mobil, mau punya mobil, mau apa. Tapi ketika antum sudah dekat, kenal, ya paling kenal pendapatan, gitu, kenal penghasilan, hati-hati. Makanya kata para ulama, hasad itu muncul pada orang terdekat, atau nggak akan temukan pada sisi orang jauh. Termasuk saat antum di sini sudah menjalin ukhuwah, akan ada
bisikan-bisikan. Apapun itu. Maka di sini saya memberikan satu cerita menarik dari seorang tabi'in. Sufyan bin Husain itu datang kepada Iyas bin Muawiyah. Dia bilang datang kepada Iyas bin Muawiyah, dia seorang tabi'in. Itu datang dengan membawa cerita keburukan teman-temannya. Si fulan begini, si fulan. Apa yang dilakukan oleh Iyas bin Muawiyah? Dia cuma melihat mukanya. Lalu dia bilang, apakah kamu telah ikut berperang melawan Romawi? Jawaban Sufyan, belum. Apakah kamu telah ikut berperang menghancurkan Tartar, menaklukkan India? Disebutin semua tuh wilayah-wilayah penaklukan Islam. Kamu pernah ikut berperang di situ? Belum. Apakah kamu pernah menaklukkan Persia? Belum. Lalu Iyas bin Muawiyah bilang, Romawi, Persia, India selamat dari lisanmu, tapi saudaramu gak selamat dari lisan kamu. Paham gak maksudnya? Saudara sendiri digibahin, musuh Islam gak pernah diomongin. Kan aneh gitu. Gitu ya. Ini teman-teman sekalian yang harus diwaspadai sama kita. Gitu ya. Di saat kita terlalu asik gitu ya, membuka aib-aib yang ada pada diri saudara kita, tapi kita lupa pada porsi perjuangan kita yang sesungguhnya. Maka ukhuwah itu segalanya buat kita, teman-teman sekalian. Ya. Kalau Allah sudah memilihkan jalan sesuatu yang baik, itu tandanya sebetulnya Allah mencintai kita. Allah hendak ingin memalingkan kita dari hal-hal yang buruk, maka Allah pilihkan jalan kebaikan. Ya. Kadzalika linusarrifa anhu su'. Demikianlah agar kami memalingkan darinya keburukan dan kekejian. Maka Allah akan menjauhkan hal-hal yang buruk, lalu Allah tujukan antum pada hal-hal yang baik. Tidak ada kebaikan yang lebih mulia dibandingkan dakwah pada Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Itu teman-teman sekalian. Gitu ya. Karena saya dibisikin Ustaz ngomongin sabar gitu. Emang susah kalau ngomong sabar? Ya. Itu hanya bisa diselami dengan kita merenungkan perjalanan orang-orang terdahulu kita. Dan Rasulullah SAW di tarbiyahnya begitu. Rasulullah SAW juga di tarbiyahnya gitu sama Allah. Ketika lelah, diceritain tentang Fir'aun. Ketika capek, ceritain tentang Musa.